Hai, perkenalkan nama saya Kartika Elmawati Stempul. Saya dari kelas 2A Prodi D3 Kebidanan Medan, Poltekkes Kemenkes RI Medan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab mulainya persalinan. Sebab-sebab mulainya persalinan. Sebelum kita masuk pada sebab-sebab mulainya persalinan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu persalinan. Persalinan adalah serangkai kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi, baik itu cukup bulan ataupun kurang bulan, dan diikuti dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Sekarang kita masuk pada sebab-sebab mulainya persalinan. Nah, yang pertama itu ada penurunan progesteron. Progesteron menimbulkan relaksasi otot-otot rahim. Nah, sebaliknya, estrogen meninggikan kerentanan otot-otot rahim. Jadi, selama kehamilan, kadar progesteron dan estrogen itu seimbang dalam darah. Dan pada akhir kehamilan, kadar progesteron menurun, maka terjadilah HIS atau kontraksi. Kadar oksitosin. Pada akhir persalinan, kadar oksitosin bertambah. Oleh karena itu, terjadilah kontraksi otot rahim. Yang ketiga, keregangan otot-otot. Demikian pula dengan halnya dengan kandung kemih dan lambung. Bila dindingnya mengalami keregangan hanya karena isinya, maka timbullah kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim. Semakin maju kehamilan, maka otot-otot rahim pun semakin meregang dan semakin rentan pula. Yang keempat, pengaruh janin. Hipofise dan kelenjar suprarental janin rupa-rupanya memegang peranan. Pada anencefalus, kehamilan sering terjadi lebih lambat daripada yang biasanya. Yang selanjutnya kita masuk pada tahapan persalinan, yaitu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan ada kala 4. Kala 1 atau disebut juga dengan kala pembukaan. Pada tahap ini, menandakan proses persalinan normal itu dimulai. Kala 1 dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap atau 10 cm. Kala 1 ini berlangsung antara 18 sampai 24 jam dan terbagi menjadi dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten. Fase ini dimulai sejak kontraksi mulai muncul sampai pembukaan serviks antara 3 sampai 4 cm. Fase ini berlangsung sekitar 7 sampai 8 jam. Selama fase ini, bagian terbawah janin itu mulai turun sedikit atau tidak ada sama sekali. Fase aktif. Fase ini dimulai sejak pembukaan serviks 3 sampai 4 cm sampai dengan pembukaan lengkap atau 10 cm. Fase ini berlangsung sampai 6 jam. Nah, dalam fase ini biasanya frekuensi dan lama kontraksi uterus itu terus meningkat. Selagi uterus berkontraksi dan relaksasi memungkinkan kepala janin untuk masuk pada kerongga serviks, sehingga terjadi penurunan bagian terbawah janin yang terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu kala 2 atau disebut juga sebagai kala pengeluaran bayi atau persalinan. Pada kala 2 ini dimulai ketika pembukaan serviks itu sudah lengkap atau 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi.
Tanda-tanda persalinan. Ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Kepala janin itu telah turun masuk ke dalam pintu atas panggul. Selanjutnya ada kala 3 atau disebut juga sebagai pelepasan plasenta. Kala 3 ini adalah waktu untuk pelepasan atau pengeluaran plasenta dimulai setelah bayi lahir dan berakhir saat plasenta keluar seluruhnya. Kala ini berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Lepasnya plasenta itu sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda. Yang pertama, perubahan ukuran dan bentuk uterus. Uterus menjadi bundar dan terdorong ke atas karena plasenta sudah terlepas dari segmen bawah rahim. Tali pusar memanjang dan semburan darah di bagian. Setelah bayi dan plasenta dikeluarkan, maka akan memasuki tahap 4, yaitu kala 4. Kala 4 ini dimulai melahirkan plasenta sampai 2 jam setelah melahirkan. Pada kala 4 ini dilakukan observasi atau pengamatan terhadap kondisi dari ibu melahirkan. Tanda-tanda gejala persalinan. Yang pertama ada lightening. Beberapa minggu sebelum persalinan, calon ibu merasa bahwa keadaannya menjadi lebih enteng. Ia merasa kurang sesak. Tetapi sebaliknya, ia merasa bahwa berjalan sedikit lebih sukar dan sering diganggu oleh perasaan nyeri pada anggota bawah. Yang kedua, polakisuria. Pada akhir bulan ke-9, hasil pemeriksaan didapatkan epigastrium kendor. Fundus uteri lebih rendah dari kedudukannya dan kepala janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul. Keadaan ini menyebabkan kandung kencing tertekan sehingga merangsang ibu untuk sering kencing yang disebut polakisuria. Selanjutnya, fase labor. Jika 4 minggu sebelum persalinan, calon ibu diganggu oleh his pendahuluan yang sebetulnya hanya merupakan peningkatan dari kontraksi Braxton Hicks. Timbulnya his persalinan yaitu his pembukaan dengan sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian depan. Yang kedua, makin lama makin pendek intervalnya dan semakin kuat intensitasnya. Yang ketiga, kalau dibawa berjalan bertambah kuat. Yang keempat, mempunyai pengaruh pada pendataran dan atau pembukaan serviks. Oke, sekian penjelasan saya tentang sebab-sebab mulainya persalinan. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.